Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Shalom, salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sejenak tentang firman Tuhan yang masih dengan tema Tinggallah dalam Yesus, dengan subtema damai sejahtera. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati dan menghirup udara segar, sebab Tuhan telah menjaga kami di dalam tidur kami semalam sampai pagi ini, dan kami dapat bangun kembali tidak kurang suatu apapun. Tuhan, pada pagi hari ini kami sejenak akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di dalam kami menyampaikan firman-Mu ini, supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh umat-Mu. Kiranya apa yang akan kami sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 28, dan ayat ini akan dibacakan oleh adik kita, yaitu adik Asto, salah satu dari anak Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Monggo Dik Asto dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 14 ayat 27 sampai 28 yang demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Asto yang sudah membacakan firman Tuhan. Sehat selalu ya Dik ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kepadanya kita percaya memberikan kepada kita damai sejahtera. Apakah kita dapat menerima, merasakan, dan menikmati damai sejahtera yang Yesus berikan? Damai sejahtera yang Yesus tinggalkan? Untuk dapat menerima, merasakan, dan menikmati damai sejahtera yang Yesus berikan, yaitu mengasihi Yesus dengan menuruti firman-Nya, dengan mengasihi Yesus, dengan menuruti firman-Nya, maka Bapa pun akan mengasihi kita dan akan diam bersama-sama dengan kita. Walaupun saat ini kita masih hidup di dunia, tetapi kebersamaan dengan Yesus tetap dapat kita rasakan dan nikmati bila kita tetap tinggal dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita baca di Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 31. Akan saya bacakan buat kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari kepadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal yang terjadi supaya kamu percaya. Apalagi hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 31. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketekunan dan kesungguhan hati untuk menuruti firman-Nya menjadikan firman Tuhan itu pada akhirnya akan menghidupi kita. Kehidupan kita yang dihidupi oleh firman Tuhan mencerminkan bagaimana firman itu bukan sekedar ada bersama-sama kita, tetapi lebih dari itu. Firman Tuhan tersebut akan mengelola kehidupan kita secara keseluruhan. Bagaimana kita tinggal di dalam firman-Nya merefleksikan bagaimana kita tinggal di dalam Yesus. Bagaimana firman Tuhan menghidupi kita, tak ubahnya juga bagaimana Yesus menghidupi kita saat kita masih berada di dunia ini. Tinggal di dalam Yesus tentunya akan memberikan perbedaan dengan tinggal di luar Yesus. Damai sejahtera Yesus akan mewarnai kehidupan kita.
memilih tinggal di dalam Yesus dengan damai sejahteranya bagi kita yang percaya tentunya merupakan pilihan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, catatan penting yang bisa kita ambil dalam renungan ini yaitu menerima damai sejahtera yang Yesus berikan dengan tinggal di dalamnya merupakan pilihan terbaik bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, renungan ini pagi ini kita tutup dengan berdoa. Puji syukur padamu ya Tuhan, setelah mendengar firman-Mu ini kami lebih memahami untuk menerima damai sejahtera yang Yesus berikan dengan tinggal di dalam Yesus. Merupakan pilihan terbaik bagi kehidupan kita. Bimbing dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu menjalankan firman-Mu dimanapun kami berada, yaitu mencintai Allah dan mengasihi sesama. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas rutin hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati, beri kami kekuatan dan kesehatan di dalam kami menjalankan aktivitas selanjutnya. Terlebih saat ini terjadi dalam kondisi pandemi wabah penyakit COVID-19 di mana-mana ya Tuhan, jauhkan semua itu dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati.